kualifikasi Piala Dunia. Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin dari Jepang, di mana sialnya secara realistis akan sangat sulit untuk bisa meraih poin dari timnas Jepang. Namun tunggu, ketika para penggemar timnas dilanda ketidakyakinan untuk bisa mengalahkan Jepang, El Capitano Jay Izzas El Capitano ini jiwa para pemain lain dan juga para supporter timnas. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Kalau waktu Malaysia pada jam 20.00, waktu Indonesia mungkin 19.00. Tetapi guys, yang saya ingin reaksi, yang saya ingin highlight di sini ialah persiapan timnas Indonesia sekarang ini membara ya, dengan kehadiran 80.000 pendukung yang ada. Memenuhi GBK itu sudah pasti akan memberi semangat baru, semangat yang begitu besar, kekuatan yang tinggi, inginkan ekspektasi yang tinggi, tetapi secara sederhana dan optimis Indonesia bisa melakukan kejutan. Dan satu lagi kejutan guys, Ole Romini dikabarkan datang ke Indonesia. Begitu juga dengan dua pemain muda baru U20 juga telah bersama di Indonesia untuk menyaksikan perlawanan ini. Dan ini kode yang sangat jelas untuk beberapa lagi pemain selepas ini akan bergabung bersama dengan timnas Indonesia. Dan yang kita ingin nantikan juga kehadiran Kevin Dix pada malam ini di bagian lini belakang. Sudah tentu mempertajamkan lagi bagian pertahanan. Gandingan dengan Bang J, Justin Hubner, Rizky Ridho. Dan Kevin Dix ini juga bisa bermain di bagian gelandang, taking midfielder, membantu Tom Haye. Jadi itu semua taktikal bergantung dengan Sinteyong. Jadi kita tidak sabar guys menantikan perlawanan pada malam ini. Apapun saya ingin reaksi seketika video pada kali ini itu Kevin Dix merasakan ruang ganti membara guys. Jadi ucapan Jejes membakar semangat pemain timnas Indonesia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng guys. Hitungan jam saja, laga Indonesia versus Jepang akan dimainkan malam nanti. Para pemain dari kedua tim pun sudah melakukan press conference bersama dengan pelatih masing-masing. Sudah press conference. Ada optimisme yang kuat dari kedua tim untuk meraih hasil positif. Tak terkecuali dari kubu Indonesia, di mana Jay Izzas yang akan bertindak sebagai kapten tim meyakinkan kepada seluruh penggemar timnas jika mereka akan membuat Indonesia bisa mengejutkan Jepang. Mantap. We have no chance. Of course, we always have a chance, and like I said before, we believe in our guys, we believe in our team and in our capability. Mantap Bang J, membakar semangat main nih. Menarik soal mentalitas dan optimisme timnas Indonesia hadapi Jepang. Selayaknya Bang J menjadi kapten selepas ketiadaan Asnawi Mangku Alamnya. Kevin Dix merasakan ruang ganti membara. Ucapan Jejes membakar semangat pemain Indonesia. Sebelum kita mengulas soal apa yang akan terjadi di laga Indonesia kontra Jepang, kita akan update hasil pertandingan rival kita di grup C yang sudah main lebih dahulu malam tadi. Dari laga Australia versus Arab Saudi, timnas Australia harus menerima kenyataan bermain imbang 0-0 di kandangnya sendiri. Sedangkan di laga lain, Bahrain harus menerima kenyataan saat di padan muka ini guys. Yang mampu mengambil poin. Ini oke guys ya. Ini padan muka Bahrain ini dikena karma oleh kekalahan kepada China. Di menit yang ke-91 China mencetak gol kemenangan. Dan sebelum itu di menit ke-87 Bahrain gol, tetapi dibatalkan gol itu. Dan akhirnya di menit yang ke-95 kalau tidak silap Bahrain kena kartu merah lagi. Jadi semua ini karma untuk Bahrain, bermain di kandang sendiri dikejutkan oleh China guys. Sekarang ini China 6 poin ya. Dan Indonesia sebenarnya ada peluang ke depan lagi. Sekiranya keputusan malam ini memihak kepada Indonesia ya. Ini makin seru nih guys, makin seru perlawanan nih. Meraih kemenangan tipis 0-1. Hasil dua laga tengok tersebut membuat saat ini 6 poin. beranjak dari posisi 2. Gila. Dengan China mampu melewati Indonesia dan Bahrain, ketika 3 poin yang mereka dapatkan, Indonesia malam nih China telah mengumpulkan penentuannya poin sama dengan Australia dan Arab Saudi. Mudah-mudahan Indonesia dapat poin guys malam ini.
Mudah-mudahan menanglah Indonesia, walaupun berat, walaupun sulit, tetap kita doakan yang terbaik. Amin. Memiliki 3 poin dan harus berada di dasar klasmen grup C. Tentu laga kontra Jepang akan menjadi laga yang jauh lebih krusial. Pasalnya, jika ingin tetap menjaga asa untuk lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin dari Jepang, di mana sialnya secara realistis akan sangat sulit untuk bisa meraih poin dari timnas Jepang. Namun tunggu, ketika para penggemar timnas dilanda ketidakyakinan untuk bisa mengalahkan Jepang, El Capitano Jay Izzas Ini mengirimkan El pesan yang Capitano mengangkat ini. jiwa para pemain lain dan juga para supporter timnas. Jay yang ditunjuk sebagai kapten timnas di laga kontra Jepang menjadi sosok yang melakukan press conference bersama Coach Shin Tae-yong, di mana salah satu argumennya menjadi begitu menarik ketika Jay Izzas menyebut jika dukungan dari para fans bakal membuat timnas bisa memberi kejutan ke Jepang. Of course, we know Japan is a really good opponent, ini. and probably they're the number one in Asia right now. Tentu saja kita tahu Jepang adalah lawan yang hebat. We have no chance. Bukan Of course, we berarti always have a kita chance. tidak memiliki peluang. Like I said Tentu before, saja kita punya kesempatan. we believe in Kita our guts, percaya we believe in pada our kemampuan, team and in percaya pada our tim, percaya kepada kapabilitas. So, Jadi yang terpenting adalah kami akan memberikan segalanya untuk tim dan tentu saja dengan atmosfer di GBK. anything can happen. So, Kita tahu segala sesuatu bisa terjadi, jadi saya membutuhkan support dari semua. Mendengar ucapan Jay Izzas Mantap. di press conference tersebut, kita jadi ingat gimana Jay dengan penuh semangat yang membara mengeluarkan kata-katanya di ruang ganti pemain. Saat itu Jay menjelaskan bahwa para pemain harus ingat jika kalian tak bermain untuk diri sendiri. Semua yang main di lapangan akan main untuk semua orang yang dicintai, untuk keluarga, untuk negara, dan juga kebanggaan. Momen inilah yang dilakukan Jay dan dia adalah kapten yang tahu betul bagaimana membakar semangat timnya bahkan sejak di ruang ganti. Dan semoga saja dengan dukungan dari para penggemar seperti kata Jay, kita bisa memberikan kejutan pada Jepang. Kejutan. Ini. And we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Mantap, semangat Bang Jenny. Coach Shin Tae-yong memilih untuk memberikan pesan yang cukup menarik. Meski menghadapi Jepang yang jauh lebih kuat, ia meminta para pemain untuk bisa main lepas tanpa beban. Ia tak ingin memberikan tekanan Main santai. agar pemain bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Saya selalu katakan ke pemain untuk menikmati pertandingan dan mengeluarkan seluruh kemampuan kalian saat bertanding. Jadi daripada memberikan tekanan pada pemain, saya membiarkan para pemain fokus pada pertandingan. Pemain kita sekarang sudah jauh lebih fokus dari sebelumnya. Itu Shin Tae-yong. Namun teman-teman, seperti yang sudah-sudah, timnas Jepang gak mau meremehkan. Wataru Endo yang melakukan press conference saja percaya jika Indonesia sudah makin kuat. Namun yang pasti bagi Wataru, para pemain Jepang telah siap saat ini. Sekarang timnas Indonesia sudah semakin kuat, tapi kami juga percaya diri dan akan berjuang dengan semangat tinggi. Baik timnas Indonesia dan Jepang sendiri telah menyelesaikan sesi latihan terakhirnya di GBK pada Kamis malam. Di situ para pemain seperti Jay Izzas, Kevin Dix hingga pemain timnas lain nampak enjoy. Nampak tak ada tekanan dan beban berlebihan pada mereka. Sepertinya Coach Shin benar-benar membiarkan para pemain bisa lepas supaya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Lihatlah aksi Jay Izzas memimpin sesi latihan dengan bercanda dan meminta para pemain menghitung dengan bahasa Indonesia. Mantap Bang Geo. Di sisi lain, berbicara jelang laga nanti malam, salah satu hal yang masih jadi pembicaraan banyak netizen di Indonesia adalah kualitas rumput. Pasalnya tak sedikit yang menilai jika kualitasnya belum wah-wah banget. Artinya masih ada beberapa kritikan seperti beberapa bagian yang timbul. Hingga rumput yang bisa mengelupas, di mana saat sesi latihan, kiper Jepang nampak memperbaiki rumputnya.
Sementara itu, berbicara soal lapangan, salah satu penggawa timnas Jepang, Minamino, juga ikut menyoroti saat menyebut jika lapangan tidak sepenuhnya rata. Memang sih lebih baik daripada laga kontra Australia, tapi sekali lagi ini belum sepenuhnya bagus, bahkan di bawah ekspektasi timnas Jepang. Sebab di Jepang mungkin dia pernah anjur Piala Dunia kan. Ya, jadi begitu teman-teman, beberapa hal menarik jelang laga Indonesia kontra Jepang. Momen di mana Jay Izzas yang bakal jadi kapten di laga nanti menunjukkan gimana ia meyakinkan semua orang bahwa apapun bisa terjadi. Para pemain akan memberikan yang terbaik untuk seluruh supporter Indonesia. Oke guys, tiada lagi yang mampu kita katakan, melainkan malam ini kita memanjatkan doa setinggi-tingginya kepada timnas Indonesia. Semoga punya kekuatan untuk melawan Jepang ini dan bermain dengan baik. Taktikal daripada Sinteyong digunakan sepenuhnya dan semua pemain-pemain diaspora mudah-mudahan akan dapat menggalas tanggung jawab di starting 11 nanti. Dan kita sudah lihat sendiri guys bagaimana Bang J punya kekuatan, semangatnya, aura itu nampak sebagai kapten itu menyemarakkan lagi pemain-pemain yang lain dan juga untuk membina support pada kawan-kawan dan juga meminta semua supporter yang di luar untuk mendukung sepenuhnya di GBK pada malam ini. Tapi sudah semestinya semua pendukung 80.000 itu akan hadir di GBK, di luar GBK dan juga di tempat-tempat nobar yang lain memberikan dukungan penuh. Oke, di bagian penjaga gawang sudah tentu Martin Paes. Kemudian 3 yang saya punya prediksi akan bermain di bagian lini belakang pertahanan, Bang J, Justin Nubne, Rizky Ridho, Kevin Dix. Oke, di bagian lini tengah Tom Haye, Nathan Joe, mungkin Marcelino ataupun Sandy Walsh dan Seni Patinama, tapi mungkin Sandy Walsh diutamakan. Calvin Berdong ada juga di situ. Di bagian lini depan Orat Mangun, Sananta, Rafael Struijk dan Iliano Rendes. Jadi itu antara starting 11 yang mungkin ada perubahan sedikit ya, tetapi itu yang menjadi nama-nama besar yang kini disebutkan oleh mana-mana pengamat sepak bola untuk menjadi starting 11 dan akan bermain sepenuhnya. Kita doakan yang terbaik guys untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan dapat poin malam ini, dapat 1 poin ataupun 3 poin lagi bagus bonus untuk Indonesia. Memang berat, memang sulit ya, melawan tim sekuat Jepang di Asia ini, tetapi tidak mustahil untuk Indonesia. Saya pun berkeyakinan Indonesia punya peluang untuk bisa mendapat poin pada malam ini. Tidak kira lah berapa poin guys, yang penting dapat poin. Kalau menang lagi bagus lah, sebab sekarang ini Jepang 10 poin, Arab Saudi 6 poin, Australia 6 poin, China 6 poin, Bahrain 5, Indonesia 3 poin. Indonesia perlu mendapat poin lebih untuk sekiranya ingin menyaingi di tempat posisi yang kedua, ketiga, dan keempat itu. Jadi selamat untuk timnas Indonesia pada malam ini. Semoga dapat membina sistem permainan yang menghiburkan, yang luar biasa, yang kita nanti-nantikan. Sama-sama guys kita nonton pada malam ini. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.